إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, lamar masalahmu dengan sedekah, topik khutbah kita. Hadirin, Jalaluddin Rumi, penyair ternama asal Persia, Amirul Mukminin, ahli sastra Rumi, Jalaluddin Rumi. Ia mengatakan manusia ini hidupnya adalah bentangan masalah. Karena itu di rukun iman, masalah itu Allah taruh di rukun iman yang keenam menjadi penutupnya, yakni wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dalam hadis Ibnu Umar, yakni kalian beriman kepada ketentuan baik, qadar baik maupun kemudian takdir buruk. Masalah itu ada di bab takdir. Sehingga Rumi berkata, hidup kita ini adalah masalah. Kita lahir, nikah, mati. Trilogi hidup kita itu di sini. Kita lahir, keluar dari 3 lapis rahim emak kita. Selama kita di dalam rahim itu aman, kita dijaga oleh Allah. Keluar kita dari rahim itu, inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, di Ali Imran 36. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan ayat ini, semua bayi yang lahir dari emaknya itu ditiup ubun-ubunnya oleh setan, dan karenanya dia menangis. Illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi saya mau mengatakan, lahir kita, keluar dari 3 lapis rahim emak, kita sudah dijadikan pusat masalah oleh setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Maka setiap kita baca Quran, baca Fatihah dalam sholat, itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita menunaikan hajat suami istri. Mengapa orang baca doa bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, paling banyak dibaca malam Jumat? Karena setan itu dalam segala kesempatan kita, satu suap makanan tersisa karena kita lupa baca asma Allah. Kata Nabi, walau bilukmatan, meskipun tersisa satu suapan, falyadhkur ismallahi alaih, sebut nama Allah, supaya makanan kita itu jangan jadi miliknya setan. 3,
Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Salah satu sumbangsih besar orang hidup sama orang mati adalah talqin 4 menit menjelang ajal. Karena itu menentukan surga nerakanya kita, tidak menjadi penentu husnul khatimah yang terakhir. Mengucapkan lafzul jalalah, kalimat tahlil la ilaha illallah. Lahir ditiup setan, kita menunaikan hajat diganggu setan, sampai kita mati pun setan gak mau kita itu husnul khatimah. Perjalanan hidup kita dari lahir sampai mati itu penuh sama masalah. Karena itu saudara-saudara Yusuf yang 10 menjadikan alasan mereka digoda oleh setan. Nabi Yakub diyakinkan oleh anaknya dengan alasan itu. Nabi Ayub 18 tahun dikasih penyakit, harta anak istrinya menjauh dari dia. Dia juga inni masyanaya dzurru, aku ini diganggu oleh setan. Maka hadirin sekalian, At-Tahrim ayat 7 ini, At-Tolak ayat 7 ini, di situ ada 3 narasi penting yang harus kita tahu. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan solusi pada awal ayat dengan huruf li dan fa. Orang kaya dikunci infaknya sebagai solusi itu dengan huruf li. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Huruf li kata kamus Arab lebih ringan daripada huruf fa. Maksudnya orang kaya untuk infak itu ringan. Huruf fa, falyunfik mimma atahullah, wahai orang miskin, infaklah kalian. Nanti Allah Subhanahu wa taala, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan urai. Allah akan lepas. Wa wada'na anka wizrak. Allah akan hilangkan beban pundak kalian. Karena kalau kita punya masalah, pundak kita ini berat, Pak. Itu. Maka alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita juga masalah, dada kita ini menjadi sempit. Dan yang menyebabkan kalian semua, kata Nabi, itu seperti orang yang memakai qamisum min hadid. Setiap kita manusia ini seperti dipakai laksana orang yang memakai baju besi. Kalau dia suka infak, maka baju besi yang dipakaikan dari langit itu menjadi mekar, menjadi nyaman bagi dia. Tapi kalau dia tidak infak, maka baju besi itu makin menyempit bagi dia. Maka Quran turun, alam nasyrah laka sadrak. Ini terganggu kita punya paru, terganggu kita punya jantung, maka disebut dada. Maka surah ini disebut dengan surah Al-Insyirah. Kaitan sama dada. Disebut dengan syarah, suratul syarah. Alam nasyrah berhubungan dengan masalah. Nama lain daripada surah ini di dalam Al-Quran. Tapi solusinya ditakhirkan di ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Solusi masalah ditaruh di akhir. Di At-Talaq ayat 7 ini itu digabung oleh Allah. Falyunfik orang miskin, liyunfik orang kaya. Saya mau contohkan tentang pelajaran edukasi yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Apa Nabi bilang? Kata kunci hadis ini menggugah para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, sabaqa dinarun mi'ata alfi dinarat. Faqalu fa kaifa dzalika ya Rasulullah? Sahabat dikasih pelajaran penting oleh Nabi. Uang 1 dinar telah membalap uang 100 dinar. Nabi diam. Sahabat nanya, fa kaifa takunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi? Uang 1 dinar mengalahkan uang 100 dinar. Ada orang kaya sama miskin safar berdua.
Ini yang miskin ini anak buah dia, yang satu bos dia. Ada orang minta sedekah, yang miskin yang bawa duit 2 dinar ini langsung merogoh kantongnya, dia kasih 1 dinar. 1 dinar lagi untuk makan siangnya pada waktu itu, dia sisain untuk dia ini. Sementara yang kaya ini yang nyimpen 100 dinar di kantongnya enggak bergeming. Maka itu di ayat ini Allah ngasih berat tekanannya kepada orang miskin. Karena orang miskin itu 500 tahun lebih dahulu masuk sorga daripada orang kaya. Sabda Nabi ini yang membuat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf menambah lagi kudanya ketika Nabi SAW mau berangkat ke perang yang terakhir bulan Rajab tahun 9 Hijrah. Pada waktu itu di musim kemarau Madinah. 10.000 bagi orang miskin itu berat, Pak, untuk infak. Sebelum saya nak mimbar ke sini, di belakang saya ini orang hitung duit. Saya bilang, kok uang bandar kebanyakan 2.000-nya gitu. Nggak tahu, Ustaz, datang aja dulu nggak datang 2.000, sekarang pada datang, kata yang tukang hitung ini. Maka saya ingatlah di sini, sabaka dinarun mi'ata alfi dinar. Uang 1 dinar membalap 100 dinar. Hanya ada 2 mayat yang minta izin kepada Allah, minta dihidupkan lagi ke dunia. Kalau tidak ada syariat pemakaman, akan diminta lagi dia untuk ngomong. Tapi itu tidak terjadi. Mayat siapa? Mayat mujahid, agar dia berjuang lagi. Modalnya apa? Darah. Mujahid. Yang kedua, mayatnya bersedekah. Modalnya apa? Harta dia. Kita ini, para ustadz ini, modalnya cuma air liur, Pak. Firman Allah, sabda Nabi, ya bapak-bapak melaksanakan sama-sama. Itu. Ini orang modalnya darah dia. Mujahid. Orang kaya modalnya harta dia. Dia minta kepada Allah untuk kembali, Rabbi rji'un. Kembalikan kami dunia, kami mau beramal lagi. Karena Nabi mengatakan, sabaka dinarun mi'ata alfi dinar. Uang 1 dinar mengalahkan 100 dinar. Karena itu, kita kaya, ya, tapi nggak rajin sedekah. Saya pernah umroh, lalu terlambat ke Masjidil Haram, Pak. Akhirnya saya tidak bisa masuk. Saya masuk ke Zamzam Tower berbekal ID card. Bisa masuk. Masuk, saya tertegun di situ. Karena dijaga ketat gitu ya. Kecuali pakai ID. Ada satu kalimat yang membuat saya menulis 1 buku. Saya menulis buku fundraising syariah, sedekah, mesin duit revolusioner. Kenapa? Dia mengurai ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna di bannernya itu dengan kalimat indah. Kalimat yang menyirap sekali. Ibda yaumaka bisadaqah. Ibda yaumaka bisadaqah. Mulai harimu dengan sedekah. Kalau mau masalahmu ini, kalau mau jatah rezekimu yang di langit itu dekat ke bumi, atau yang di bumi rezekimu itu keluar lagi, seperti doa Imam Hasan Al-Basri, kalau rezekiku di langit turunkan, kalau itu di perut bumi keluarkan, kalau itu jauh dekatkan, kalau masih sedikit banyakkan. Dan kalau sudah banyak berkati. Doanya Imam Hasan Al-Basri. Ibda yaumaka bisadaqah. Kata Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi dalam tafsirnya, malaikat yang menemani kita masing-masing kita ini ada 8 malaikat. 4 malaikat siang, 4 malaikat malam. Malaikat yang 8 ini bertemu pada waktu subuh. Abu Bakar mau masuk Masjid Nabawi. Subuh, belum azan. Dia berdua diantar anaknya Abdurrahman yang mengantar Aisyah ke Masjid Ji'ranah sekarang ini. Kalau orang mau ngambil miqat terdekat dari Mekah itu di masjid di Ji'ranah. Abdurrahman
lihat Abu Bakar ini nggak bawa apa-apa, lupa Abu Bakar gitu nggak bawa apa-apa. Abdurrahman anaknya ini bawa roti untuk sarapan pagi itu, belum subuh. Diambil sama Abu Bakar, diambil, dikasih sama pengemis itu. Kata Nabi, kilahuma syarikani fil ajr. Kalian berdua dapat pahala. Ada namanya penyair ulung zaman Mekah, Abu Laham. Orang ini nggak suka daging, maka disebut bapaknya daging. Suatu ketika dia pengen daging dendeng, maka pembantunya disuruh untuk masak dendeng. Datang pengemis, nggak ada yang dikasihnya. Dikasihnya itu dendeng tadi, dipukul dia sama Abu Laham. Nggak terima, pembantu ini melapor kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Laham, nggak usah begitu banget sama pembantumu. Engkau telah diselamatkan olehnya gara-gara tadi dendengmu itu dikasih sama pengemis. Ittaqun nara walau bisyikki tamar, kata Nabi. Lindungi diri kalian dari jilatan api neraka meskipun satu biji kurma. Satu biji kurma. Maka ketika ayat ini turun, Abu Dahdah yang ketika meninggal dunia, istrinya dilamar oleh Khalifah Muawiyah, istrinya nggak mau. Apa kurangku, kata Muawiyah, aku Madinah 1. Ya, RI 1 kalau ada di Indonesia, ini Madinah 1 kan deh Khalifah. Aku enggak tua-tua banget, kata Khalifah Muawiyah. Aku juga enggak jelek-jelek banget. Kata istri Abu Dahdah merendah, biarlah Abu Dahdah itu jadi suamiku di dunia, suamiku di akhirat. Kenapa? Suaminya ini datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, aku dengar turun ayat kepadamu bahwa Allah itu menginginkan pinjaman yang kita sebut di bank dengan qardul hasan. Qardul hasan. Udah jadi istilah di bank. Kata Nabi ya, kata Abu Dahdah, khudh yadaka ilayya ya Rasulullah. Wahai Rasul, ulurkan tanganmu kepadaku. 600 batang kurma diwakafkan untuk Nabi oleh Abu Dahdah. Rabiha Aba Dahdahin, kata Nabi, mengumumkan kegembiraan Nabi terhadap infaknya Abu Dahdah. Sungguh beruntunglah Abu Dahdah, dia akan digantikan kurmanya yang 600 ini dengan batang kurma yang ada di sorga, sehingga istrinya tidak menerima lamaran Khalifah Muawiyah karena suaminya ini nggak mau lepas daripada dia. Abu Dahdah. Tidaklah Rasulullah, kata Jabir, tidaklah sahabat Rasulullah menginfakkan hartanya setelah perang Khaybar dalam tataran tertentu yang mereka miliki, kecuali itu diwakafkan menjadi sedekah jariah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu sebelah kanan, Pak, itu ada Syari' Sittin. Di situ dulu ada sumur Raumah. Mau dibeli oleh Rasulullah sumur ini untuk wakaf kaum muslimin. Nggak mau orang itu. Kenapa? Bukan nggak maunya bukan dia benci pada Rasulullah, bukan. Harganya kurang mahal, Pak. Datang Utsman bin Affan radhiyallahu an membeli sumur itu dengan berlipat-lipat untung. Dikasih. Namanya harga mahal gitu. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu an mewakafkan itu kepada kaum muslimin. Jadi setiap ada orang musafir yang misalnya minum, Rasulullah selalu minum dari sumur Raumah itu, karena di bawah Zam-Zam kualitasnya pada saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di bibir kuburan ketika Ruqayyah 1, 2 Zainab, putri Nabi yang kedua Zainab meninggal. Kata Nabi, "Lau kana indi thalatha la zawwajtuka ya Utsman." Wahai Utsman, kalau aku punya putri yang ketiga, aku akan kasih lagi kepadamu. Ummu Kulsum pertama, Zainab kedua. Kalau aku punya sisa anak lagi putri, aku kasih kepadamu. Kenapa? Engkau ini orang yang tidak takut miskin ketika bersedekah. Hadirin, bahwa masalah itu diurai dengan sedekah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bercerita, "Kana ar-rajulu
yamshi fil ardi. Ada 3 orang bepergian, berkelana jauh. Dulu di zaman Bani Israel. Hujan gede, banjir. Akhirnya mereka masuk goa. Batu dibawa oleh banjir hujan ini sehingga menutup pintu gua. Lapar mereka. Tapi pintu gua sudah ditutup oleh batu besar. Seorang dari mereka berkata, kita bertawassul, berdoa. Senjata kita yang terakhir adalah berdoa. Orang pertama itu berdoa dengan 1 gelas susu. Dia peternak. Bertanya, ketika mau pulang, dia mampir dulu ke rumah emaknya menghadiahkan 1 gelas susu tiap hari. Pernah dia telat karena ngurus kambing-kambingnya, maka sampai subuh susu ini masih di tangannya dan dia tidak pulang. Dia tunggui depan rumah emak, pintu rumah emaknya itu. Dan dia sebut kepada Allah, ya Allah, kalau segelas susu yang tiap hari ku bawa pada emakku, geserlah pintu gua itu. Kegeser sedikit. Datang orang kedua, muda. Kalau tadi sudah punya anak bini, ini belum punya anak bini. Dia bertawassul dengan sedekahnya 100 dinar. Dia menyayangi sepupunya, perempuan solehah, miskin. Dia punya utang 100. Aku membalas cintamu kalau kau menghadiahkan kepadaku 100 dinar. Kata cewek ini. Dikumpulkannya susah payah. Dia bukan kaya-kaya banget juga ini pemuda ini. 100 dinar itu dikumpulkannya sekian lama. Dikasih, tapi dia minta jatah. Taulah apa jatah itu untuk laki-laki. Perempuan ini bilang, kau jangan buka pintu yang bukan pada tempatnya. Wala yu'tul buyuta min ghairi abwabiha. Kau jangan masuki ini pintu bukan dari jalannya. Takutlah engkau pada Allah, kata perempuan ini. Dia tinggalkan uang 100 dinar itu dan perempuan itu. Ya Allah, kalau itu bagian dari takutku kepadamu, buka pintu gua itu. 100 dinar. Tawassul dengan sedekah 100 dinar. Orang kedua. Orang ketiga, bos. Dia bos. Banyak karyawannya. Resign 1. Belum ambil gaji. Datang berapa lama kemudian nagih gaji yang tidak diambilnya itu. Sudah diputer. Jadi ternak kambing seluas padang rumput. Itu gaji yang dulu kau tinggalkan padaku. Aku putar. Ambillah semua. Wahai Allah, aku tidak mengambil 1 jatah pun. Walaupun dia berhak di situ. Ya, ini kambing sudah beranak pinak gitu. Kalau itu bagian baktiku kepadamu, kegeser. Ini bukti bahwa apa yang Allah bilang, saya ja'alullah. Huruf sin kata ahli qiraah, ahli tajwid. Sin itu huruf asnan. Huruf lidah, huruf gigi. Kenapa? Orang kalau banyak masalah itu mengkem melulu, Pak. Ini jangan begini terus nih. Kenapa? Zikir kita nanti kurang tuh. Kenapa? Ini bibir kita nutup melulu. Maka itu orang sholat itu Nabi makruhkan, ulama makruhkan begini dari rumah ke masjid begini aja. Kita nggak baca zikir jadinya. Kenapa? Mulut kita kunci. Gitu. Saya tidak mengatakan jangan pakai masker, jangan bilang seperti itu. Itu masker gitu. Tapi jangan menghalangi mulut kita jangan mengganggu. Karena itu kita disuruh siwak agar kita tidak terganggu untuk nama Allah Subhanahu wa taala kita sebut dengan ringan. Ini contoh huruf sin. Huruf sin itu huruf gigi. Huruf sin itu harus oper bantu. Dia menjadi bunyi harfu mahmus namanya dalam tajwid, Pak. Dalam ilmu qiraah huruf mahmus. Itu kenapa? Karena orang yang masalahnya itu sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lega dia. Itu. Maka Allah bilang, saya ja'al, huruf sin Allah pakai. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan masalah kalian sesulit apapun, seperti tadi batu menghimpit pintu gua tadi kegeser. Dan sedekah ini
Allah pakai untuk hubungan orang mati dengan orang hidup. Itu. Infak hamba Allah sekian yang sudah mati almarhum. Enggak pas, enggak cocok. Tapi sedekah almarhum dari anaknya atas nama almarhum itu dibolehkan. Sadaqatun jariyatun ilmin yuntafawi, dibolehkan. Ahli neraka bilang karena kehausan, wahai Allah, kami punya saudara di sorga, kami akan ngomong pada dia, membantu kami lemparkanlah makanan yang ada di sorga kalian. Sorga neraka itu dekat, Pak, dekat, nggak jauh. Lemparkanlah kepada kami. Kita kalau berteriak ke sana itu masih kedengeran. Maka ahli neraka minta jatah makanan ahli sorga. Kata ahli sorga, ini air Allah haramkan untuk kalian. Jadi sampai di dunia hidup kita sedekah kita pakai, mati kita sedekah kita pakai kepada almarhum. Di sorga atau di neraka kita sedekah tetap diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lamar masalahmu dengan sedekah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yalikum wa jalalihi wa azimi sultani hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a.